Bismillahirrahmanirrahim. Bab keempat, opening tour. Hook 47 detik pertama, Anda harus berhasil membuat mereka, para wisatawan, nyaman dan menyukai Anda sebagai tour leader. Yang pertama, silahkan lakukan salam dan perkenalan Anda sebagai seorang tour leader. Ini harus Anda lakukan secara singkat, padat, dan cepat. Contohnya, "Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, apa kabar hari ini?" Pause sejenak untuk merespon. "Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menemani perjalanan seru kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Hartoko Edo dan saya akan menjadi tour leader Anda selama perjalanan wisata ini. Selanjutnya silahkan sampaikan jumlah aktual peserta pada hari itu. Contohnya, mohon konfirmasi Bapak Andre, sebut nama grup leader. Jumlah peserta aktual dalam kendaraan ini adalah misal 36 orang. Rencana semula adalah 39 orang. Benar ya Pak?" Pause sebentar untuk merespon. Lanjut lagi dengan doa perjalanan. Contohnya, agar perjalanan kita diberikan kelancaran dan kesehatan serta kenyamanan, apakah ada yang berkenan memimpin doa perjalanan? Sekali lagi, pause sejenak untuk merespon. Jika tidak ada, Andalah yang memimpin doa perjalanan. Ingat ini ya, jika rombongan masih dalam suasana gaduh, jangan sesekali Anda melakukan interupsi melalui mic agar mereka mendengarkan Anda. Anda cukup berjalan dari kursi ke kursi, yaitu untuk melakukan interaksi dengan mereka. Contohnya, bagaimana memberi informasi cara menyetel kursi tempat duduk. Tunjukkan colokan charger dan ikut ngobrol ringan dengan mereka. Jangan lupa gunakan waktu ini untuk mengingat minimal 3 nama peserta. Tetapi jika suasana kondusif dan mereka masih asik mendengarkan Anda, silahkan lanjut ke poin yang kedua, yaitu memberikan informasi penting secara jelas. Anda cukup menjelaskan poin-to-poinnya saja pada aktivitas di dalam tour itinerary. Tidak perlu membaca semua kalimat yang ada di dalam tour itinerary. Sampaikan saja poin aktivitas wisata. Apa saja aturan yang harus dipatuhi. Ingatkan waktu berkumpul agar keseluruhan jadwal dapat terpenuhi dengan baik, lalu sampaikan informasi penting lainnya, misal apa yang termasuk dan tidak termasuk. Kemudian soal aturan yang diberlakukan di hotel, seperti larangan mengambil barang yang ada di kamar, ya, terkecuali sandal, sisir jika ada, dan saving kit untuk memang kebutuhan tamu. Sampaikan dengan jelas tapi terstruktur, agar wisatawan dapat memahami apa yang Anda sampaikan. Perlu diingat, hindari istilah yang tidak semua orang paham, yaitu istilah-istilah asing, contohnya saving kit hotel. Saving kit hotel itu perlengkapan menjahit yang biasanya disediakan pada kamar hotel di bintang tertentu. Kita lanjut pada poin ketiga, yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan peserta. Cara menyampaikan contohnya begini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa perjalanan ini akan berjalan dengan nyaman dan aman serta penuh keseruan. Saya dan tim telah menyiapkan semua kebutuhan perjalanan kita dengan baik, mulai transportasi, akomodasi, konsumsi, dan keseluruhan aktivitas wisatawan. Jika ada pertanyaan atau kebutuhan khusus, mohon jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, dan saya siap membantu untuk memastikan pengalaman terbaik untuk Anda semua. Lalu pause sejenak untuk merespon. Kita lanjut pada poin keempat, yaitu bagaimana meningkatkan semangat dan antusiasme peserta. Silahkan dengarkan klip video ini. Bagaimana meningkatkan semangat dan antusiasme peserta wisata pada saat opening tour? Setelah Anda melewati 47 detik pertama pada kegiatan opening tour, lanjutkan dengan opening yang lebih interaktif agar dapat meningkatkan antusiasme peserta dan mood rombongan wisata yang Anda bawa. Misalnya boleh dengan humor ringan atau ice breaking, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan mood peserta. Dengan cara ini, wisatawan akan lebih menikmati perjalanan sejak awal dan lebih mudah berinteraksi dengan sesama wisatawan, termasuk juga Anda. Saya akan berikan contoh cara penyampaiannya seperti ini. Ibu dan Bapak, kita akan mengunjungi beberapa destinasi menarik, menikmati kuliner khas, dan tentunya untuk mengabadikan momen-momen indah secara bersama. Saya berharap kepada seluruh peserta untuk menjaga
energi tetap positif karena perjalanan ini akan kita penuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Oke, kejutan yang pertama akan saya berikan kepada siapa saja yang mau menjadi relawan saya. Silahkan maju untuk 3 orang saja ya. Silahkan maju ke depan dan ambil kertas kosong beserta pulpen ini, lalu kembali ke tempat duduk. Kemudian silahkan tunggu mereka kembali ke tempat duduk dan menyelesaikan misi dan tugasnya. Baik, silahkan tuliskan nama di kertas tersebut. Boleh namamu, boleh nama ibumu, boleh nama ayahmu, boleh nama apa saja. Syaratnya hanya 1 kata saja. Paham ya? Saya juga akan menulis di kertas ini, jika yang saya tulis itu tidak sama, maka masing-masing akan mendapatkan uang Rp100.000. Untuk 3 peserta, sudah ditulis masing-masing 1 nama? Tunggu mereka dan respon. Boleh bantu siapa di dalam kendaraan ini yang hatinya bersih dan jujur? Silahkan maju dan pegang uang ini. Misalnya yang datang adalah namanya Pak Tono. Oke, permainan kita mulai. Silahkan peserta pertama baca nama yang ditulis dengan keras. Misalnya dia menjawab Budi. Terima kasih, kita ingat ya, Budi. Silahkan peserta kedua baca nama yang ditulis dengan keras. Misalnya Susi. Sebelum Anda tanya ke peserta lainnya, silahkan tanya dulu kepada Pak Tono. Pak Tono, masih ingat 2 nama yang disebutkan temanmu tadi? Masih, Pak. Siapa? Budi, Susi, Pak. Oke, kita lanjutkan ke peserta terakhir. Silahkan baca nama yang ditulis dengan keras. Misal, keledai. Kembali ke Pak Tono ya. Tolong Pak Tono, sebutkan 3 nama yang tadi disebut oleh temanmu tadi. Pak Tono pun menjawab, Budi, Susi, keledai. Maaf, boleh diulangi Pak Tono? Yang lebih keras. Budi, Susi, keledai. Maksudnya Budi, Susi, keledai. Umpan balik ini diharapkan menjadi tawa dan canda peserta di dalam bus ya. Nah, sekarang tolong baca apa yang sudah saya tulis di kertas ini sambil Anda menyerahkan secari kertas yang sudah Anda tulis tadi. Kemudian Pak Tono pun membuka dan membacanya. Nomor 1 sama, nomor 2 sama, nomor 3 sama. Saya yakin ketiga peserta yang nulis tadi pasti penasaran dan menghampiri Pak Tono. Tentunya mereka ingin ngerti apakah benar. Tahu apa yang bakal terjadi ketika mereka melihat tulisan yang dipegang oleh Pak Tono? Kontan mereka akan terbahak-bahak meskipun sedang dikerjain oleh Anda. Mengapa? Ya, tentunya karena yang Anda tulis adalah nomor 1 sama, nomor 2 sama, nomor 3 sama. Saat suasana masih penuh canda tawa, segera katakan ini. Ya, sudah. Uang yang 100 dipegang oleh Pak Tono, nanti buat beli kelapa muda di Tanah Lot ya. Cukup kok buat berempat. Poin kelima, closing opening tour dan penyemangat. Contohnya seperti ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan ini dengan pelajaran seni musik karaoke. Bapak, Ibu, dan Kakak, jangan lupa untuk selalu senyum dan menikmati setiap momen. Siap untuk bersenang-senang? Biarkan mereka merespon. Oke, kalau begitu kita dengar dulu 1 tembang indah dari saya dan kita mulai perjalanan seru ini. Jangan lupa Anda harus menyiapkan lagu karaoke yang mana bisa dinyanyikan secara bersama-sama sesuai dengan genre wisatawan yang Anda bawa. Untuk contoh ice breaking pada opening tour, silahkan baca pada halaman ini. Kembangkan saja dan jangan lupa bikin checklist untuk opening tour seperti ini ya. Satu lagi untuk Anda ketahui mengapa opening tour ini cukup penting dan efektif, silahkan baca capture ini.